Oke, saya baru saja nge-publish tulisan baru. Ya, judulnya kenapa saya pakai Laravel. Nah, pembahasan video ini saya mau bahas gimana caranya nulis dengan AI. Oke. Jadi buat kebanyakan orang yang mau nulis gitu ya, kebanyakan teman-teman yang menulis apalagi tentang topik coding itu biasanya bingung idenya apa, terus gimana caranya menulis biar bagus gitu formatnya. Dan menurut saya kalian bisa coba pakai AI. Ya kalau kalian langsung nulis ke AI biasanya hasilnya tuh bakal jelek banget dan tidak original, idenya tidak dari kalian. Nah dalam teknik menulis kali ini tuh goalsnya kalian tuh bisa memproduksi tulisan dalam waktu yang sangat cepat, efektif dan juga gak malu-maluin. Intinya gimana caranya efektif nulis gitu. Jadi nulis itu kan emang kegiatan yang eh, gampang-gampang susah gitu. Buat yang nggak bisa nulis, biasanya takut ntar gimana gitu. Nah mudah-mudahan dengan teknik ini bisa bantu kalian untuk mulai menulis ya. Nah caranya menulis itu eh, tekniknya saya memulai dengan ide. Ide itu datang dari mana? Yang pertama keresahan, yang kedua pertanyaan, gitu ya. Kalau kalian ingin menyampaikan sesuatu yang dari diri kalian, biasanya keresahan. Nah, keresahan saya itu adalah dengan memilih Laravel gitu. Posisi saya sudah senior, lalu bekerja dengan bahasa-bahasa yang trending atau bahasa-bahasa yang performance seperti Golang dan Rust gitu. Lalu kenapa saya memilih Laravel? Nah, dari sini kan akan ada banyak hal thought proses yang terjadi dan itu adalah keresahan ya. Dari keresahan itu enak banget nanti mau nulis apa gitu. Keresahan dan pertanyaan. Buat yang kalau misalnya nggak punya follower, kalian bisa baca-baca di forum, apa diskusi di sana, terus kalian tentu punya opini. Nah, opini itu yang jadikan tulisan gitu. Nah, caranya kalau mau pakai AI, kita nggak kamu nggak bisa nulis kenapa saya pakai Laravel yang nulis AI karena yang resahkan kamu. Terus AI bagaimana AI tahu keresahanmu? Nah, untuk itu kita perlu menulis keresahan. Nah, ini saya pakai Google Docs untuk menulis. Nah, kenapa pakai Google Docs? Agar kamu bisa cepat gitu. Karena ini kan kayak apa yang ada dalam pikiranmu lebih cepat kamu untuk mengucapkannya daripada menuliskannya. Sebagai contoh di sini. Jadi, saya di Google Docs saya suka pakai tools yang namanya voice typing, saya pilih bahasa Indonesia. Ya. Kayak misalnya keresahan saya tuh khawatir kalau saya pilih Laravel nanti saya sulit untuk dapat kerja. Maka dari itu, untuk memutuskan teknologi ini saya butuh waktu lama untuk memikirkan dan melakukan evaluasi. Nah, kalau kalian lihat, kalau kalian nulis segini banyak paragraf manual ngetik itu bakal lama gitu kan. Nah, kalau pakai voice typing itu kalian bisa, oke, stop, oh idenya ini. Nah, setelah tulisan ini jadi banyak, selanjutnya kalian pergi ke ChatGPT atau Anthropic. Saya pakai Anthropic Claude.ai. Saya paste teksnya di sini dan saya minta tolong buat outline dari tulisan ini. Dia bakal bikin outline gitu kan. Karena kalau hasil transkrip dari voice typing ini kan ini ya, apa banyak typo biasanya gitu. Biasanya saya tulis satu paragraf kalau ada typo di edit kayak gitu. Lalu saya minta untuk buat outline terus setelah itu buat artikel dari outline ini saya minta akhirnya bikin artikel dari outline ini gaya bahasanya seperti ini, lalu dia bakal ngasilin kayak gini ya. Kalau kalian lihat ini hasilnya jelek jelek banget, dan ada banyak kata mungkin tidak sesuai dengan gaya bahasamu, kamu nggak suka gitu. Saya edit sedikit, ganti ini, saya pengen ganti beberapa kata-kata dan setelah dapat saya bakal copy. Langkah selanjutnya saya pergi ke Obsidian. Nah, di Obsidian saya paste di sini karena saya suka nulis di Obsidian tuh kayak very relaxing gitu. Dia support markdown. Sudah, habis itu saya edit-edit, tambah informasi yang kurang dan segala macamnya. Dan
Di sini contohnya saya tuh ada salah satu topik yang saya lupa. Yaudah, saya minta lagi si AI, tolong tambahkan ini dan hasilnya ini. Kalau kalian lihat ini masih jelek, saya edit lagi. Saya masuk ke di sini at this time, saya masuk ke editornya, saya ngedit di sini gitu. Jadi emang banyak tuh yang saya pakai, cuman itu yang bikin saya nyaman gitu. Di sini saya edit-edit. Biasanya teknik editnya tuh bisa bisa saya bilang mungkin sekitar ya 70%-an lah ya. Jadi bisa dibilang AI itu hanya mengambil alih 30%, 70% itu saya menulis. Cuman ini ngebuat saya jadi sangat efektif. Setidaknya ini hanya butuh waktu 30 menit untuk menyelesaikan. Sisanya nambahin desain aset dan nambahin link segala macam gitu. Nah, dengan teknik ini kamu bisa menulis tapi masih original. Itu dari keresahanmu, dan di sini saya juga nambahin aset desain dan segala macam. Ya, harusnya kalau kalian melakukan ini secara manual juga bisa ya. Cuman saya ngerasa kalau kayak ngedit pikiran saya yang liar seperti ini butuh waktu. Kayak di sini saya ngebahas pengalaman saya kerja di ruang guru, itu nggak dimasukin ke sini sama AI. Dan ya sebenarnya di tulisannya juga kurang. Ada salah satu yang kurang. Yang kurang itu di sini saya ngebahas kelebihan, tapi nggak ada kekurangan. Ya, mungkin nanti setelah ini bakal saya tambahkan. Cuman ya itu, kalian tuangkan pikiran kalian dulu. Yang penting kan ditulis aja dulu apa yang ada di ide di kepala kalian, lalu masukin ke Google Docs. Google Docs sangat ini. Di sini kan masih kayak berantakan, nanti dirapikan AI, habis itu edit-edit buat jadi lebih singkat dan publish kayak gitu. Mudah-mudahan itu bermanfaat ya, dan mulai nulis sekarang juga.